Boleh seperti itu, boleh? Iya Pak dosen, karena kelompoknya sudah habis kebetulan, sudah maju, Oh, sudah udah habis. menyampaikan semua. Boleh menyampaikan semuanya. Baik ya. Kemarin Ustadz Surip sudah menyampaikan tentang kematian dan kehidupan ya. Ya itu Kehidupan kematian. Udah. tambahan bonus. Iya, tambahan bonus. Ya, ada 2 lagi materinya. Tapi Bapak akan fokus kepada perkembangan kesadaran beragama ya. Walaupun ini sudah sering dibahas atau diungkap di awal-awal kuliah ya, teristimewa tentang apa itu psikologi perkembangan dan psikologi perkembangan Islam. Baik, tentang perkembangan kesadaran beragama ya, itu muncul ya, teristimewa pada usia remaja ataupun dewasa karena adanya suatu apa ya, suatu kebutuhan, adanya suatu dorongan dari luar, adanya rasa ingin menemukan jati diri. Nah, dorongan-dorongan tersebut berlabuh pada yang disebut dengan istilah agama. Gitu ya. Nah, kenapa perkembangan kesadaran beragama ini sedari remaja sudah mulai masuk, sudah mulai diminati oleh kalangan remaja, karena sudah pada ketahui bahwa agama itu merupakan sesuatu yang sifatnya fitrah, fitrah, atau disebut juga dengan istilah bawaan sejak lahir ya, natif. Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki sebuah agama. Kalau dalam bahasanya Cak Nur, ya, Cak Nur itu menyebutnya dengan istilah al-hanifiyah as-samhah. Jadi kecenderungan kepada agama yang hanif, yang lurus. Mana? Yaitu millata Ibrahim. Jadi itu. Ya. Nah, kesadaran beragama ini di remaja itu mulai dirasakan. Kenapa? Karena kan gesekan sudah mulai ada. Di situ kan ada istilah in group dan out group ya. Antara yang terlibat di kegiatan pramuka, contohnya di kegiatan PMR, di kegiatan OSIS, ataupun yang lainnya, sudah sedikit ada gesekan. Nah, gesekan-gesekan itu nantinya akan apa? Bisa didamaikan, bisa diharmoniskan ketika agama menjadi tumpuan mereka. Makanya di tingkat SMP ataupun SMA sudah muncul istilah rohis ya, rohis. Jadi rohis itu rohani Islam ya, rohani Islam itu kan sudah muncul. Sehingga mereka bisa antusias mengikuti program-program kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di dalam rohis. Baik itu berupa mentor ya, ada kegiatan latihan kepemimpinan Islam contohnya. Adanya apalagi bakti sosial, terus adanya perlombaan-perlombaan ya. Bahkan di beberapa sekolah ya, terutama di sekolah Islam yang berbasis pesantren itu kan kesadaran beragama itu salah satunya dilaksanakan dengan adanya penguatan santri ataupun siswa dalam hafalan Al-Qur'an. Jadi hari ini kan banyak pesantren-pesantren Al-Qur'an ya, yang mencoba mendidik agar santri-santrinya ataupun murid-muridnya itu bisa hafal Al-Qur'an, menjadi hamilul Qur'an. Nah, ini kan bukti bahwa
kesadaran beragama sudah muncul sejak dari remaja. Karena ada pergesekan-pergesekan itu di samping adanya upaya untuk mencari atau menemukan identitas diri. Nah, itu yang pertama. Nah, kesadaran beragama ini kalau seandainya bisa diringkaskan itu ada yang sifatnya bawaannya. Tadi sudah diungkapkan bahwa naluri manusia itu adalah beragama, fitrah. Nah, di awal sudah dikemukakan bahwa transaksi primordial manusia untuk meyakini adanya satu Tuhan sudah dideklarasikan kan sejak di alam konsep ya. Ini kan transaksi primordial atau perjanjian primordial kita untuk menyembah hanya satu Allah itu sudah dilaksanakan. Artinya apa? Bahwa kesadaran beragama ini ya tidak lagi menjadi sekedar tuntutan, tetapi sudah menjadi kebutuhan, sudah menjadi mendarah daging katakanlah. Karena apa? Sudah dari sonohnya manusia itu dicetak untuk beragama, memiliki agama. Nah, kemarin disampaikan bahwa orang yang ateis atau orang yang komunis sekalipun itu sebenarnya mereka beragama. Cuma barangkali agamanya apa? Egonya itu, hawahunya itu. Seperti itu Ustaz Surip ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi ya. Kenapa seseorang itu beragama? Selain faktor bawaan, dan itu adalah sifatnya natif, itu sifatnya fitrah. Yang kedua adanya faktor lingkungan. Jadi lingkungan itu yang membentuk seseorang termasuk remaja untuk memiliki kecenderungan beragama. Nah, seperti itu. Jadi ya kita katakanlah Bapak ya, para ustadz semuanya mungkin harus banyak-banyak bersyukur ya. Karena kita dibesarkan ataupun lahir di keluarga yang sudah Islam. Ya. Terbayang oleh kita ya, kalau seandainya kita dibesarkan, dilahirkan dari keluarga non-Muslim. Wah, Masya Allah. Nah, kita ini patut bersyukur ya, mensyukuri keadaan lingkungan kita. Kita lahir dari keluarga, dari rahim, yang di situ Islam sudah dilaksanakan. Islam sudah menjadi way of life. Nah, seperti itu. Ini faktor lingkungan juga berperan. Karena apa? Karena ada juga ya, seperti ya di Amerika itu kan karena faktor ingin mencari kebenaran, karena kehausan akan jiwa ataupun kekeringan spiritual ya yang asalnya dari teknokrat ya, yang asalnya dari ilmuwan atau saintifik, karena mereka tidak menemukan ketenangan di dalam pekerjaannya, dalam karirnya, maka akhirnya mereka mencoba menemukan atau berlabuh bersauh di yang disebut dengan istilah agama. Seperti itu. Banyak contoh ya di Barat itu yang dari asalnya Katolik menjadi Muslim ya. Dan kita juga perlu berbangga ya, selain perubahan dari Katolik dari luar Islam menjadi Muslim, juga di beberapa tempat di luar negeri itu kan ada gereja-gereja, vihara-vihara yang sekarang dibeli oleh Muslim dan dijadikan sebagai sarana untuk ibadah ya. Salah satunya yang kemarin sempat heboh itu di Turki ya, Hagia Sophia itu ya, itu kan sudah diambil lagi oleh siapa, Presiden Erdogan itu ya. Jadi di situ faktor lingkungan juga berperan dalam menentukan seseorang itu beragama atau tidaknya. Nah, ini sesuai dengan konteks yang tersirat dalam sebuah hadis kan, kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi ada faktor lingkungan di situ. Tetapi yang pokok adalah apa?
keluarga. Nah, dalam lingkungan ini ya, atau dalam nature ini, ada 3 faktor yang mendukung seseorang beragama, terutama beragama Islam. Yang pertama, lingkungan keluarga. Itu keluarga itu yang paling prinsip, yang paling pokok dalam urusan agama. Yang kedua, lingkungan pendidikan. Ya, pendidikan itu menjadi apa? Ya, menjadi hal yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang dalam beragama ya. Jadi yang pertama adalah keluarga, lingkungan keluarga. Yang kedua adalah lingkungan pendidikan ya, tempat kita menimba ilmu, menuntut ilmu. Ya kita lagi-lagi kita bersyukur karena kita kan belajar agama langsung dari ustadz yang memiliki pemahaman wawasan tentang Islam yang baik, Islam yang kafah. Jadi pendidikan itu yang tidak sedikit dari kita barangkali yang sempat mondok ya, mondok di pesantren-pesantren yang sudah modern ya, ataupun yang masih tradisional. Jadi ini suatu hal yang patut kita syukuri juga. Nah, yang ketiga adalah masyarakat itu sendiri. Jadi lingkungan itu yang membentuk seseorang beragama itu ada 3. Yang pertama keluarga, yang kedua adalah pendidikan atau lembaga pendidikan, yang ketiga adalah masyarakatnya itu. Nah, seseorang itu akan kuat keberagamaannya, religiusitasnya, manakala 3 hal tadi mendukung. Dilahirkan dari keluarga yang muslim, pendidikannya di pesantren, masyarakatnya masyarakat pesantren atau ya di situ beragama semuanya. Ini suatu anugerah yang tidak bisa kita katakanlah tidak bisa kita tolak lagi ya. Justru kita harus sangat bersyukur ya karena sudah seperti itu keadaan kita. Baik. Lalu apa yang terpenting dalam masalah agama ini? Kalau masalah dimensi agama sudah disampaikan kemarinnya, ada teorinya Star and Glock, terus ada teorinya siapa? Emil Durkheim ya. Emil Durkheim tentang unsur-unsur agama. Nah, yang akan dibahas pada sore hari ini di pertemuan terakhir adalah tentang religiusitas behavior. Jadi kita akan sedikit mengoreksi, menganalisis tentang perilaku, tingkah laku beragama atau keberagamaan. Nah, ada pertanyaan begini, apakah seseorang yang beragama itu bisa dianalisis, bisa diteliti? Nah, kalau bisa apa ukurannya, kan seperti itu ya? Atau apa indikasinya? Nah, Bapak tertarik ya untuk memaparkan ini karena pernah menulis ya tahun berapa 2018 kalau nggak salah itu. Jadi seseorang beragama itu atau melaksanakan ajaran agama itu karena ada faktor-faktor ya yang membentuk seseorang berperilaku atau menjalankan ajaran agamanya. Nah, ukurannya atau katakanlah faktornya itu apa saja? Bapak mengambil pendapatnya Mary Conwell ya. Mary Conwell, religiositas behavior Mary Conwell itu bahwa perilaku keberagamaan seseorang itu ditopang oleh 5 faktor ya. Nah, yang pertama ini kalau seandainya saudara bisa nanti upload ya, itu bisa ditemukan di jurnal Al-Afkar itu ya. Jurnal Al-Afkar sudah Sinta 3 kalau nggak salah itu ya. Alhamdulillah. Jadi
seseorang itu beragama, berperilaku melaksanakan ajaran agama karena dia itu ditopang oleh 5 faktor. Yang pertama, faktor yaitu adanya keterlibatan kelompok atau personal community relationship. Ya. Jadi ada keterlibatan kelompok dalam melaksanakan ajaran agama. Di situ mungkin ada ormas-ormas ya, baik NU ya, Muhammadiyah, Persis ataupun ormas keagamaan lainnya ya. Kalau di Lombok ada NW ya, Nahdlatul Wathon. Ya, itu salah satu hal ya yang menjadikan seseorang itu ikut terlibat dalam sebuah agama atau melaksanakan ajaran agama atau memiliki sifat keberagamaan, religiusitas itu. Jadi ada keterlibatan kelompok di situ. Yang kedua, karena adanya yang disebut dengan istilah religious belief, adanya kepercayaan, religious belief, adanya kepercayaan beragama, percaya tentang adanya Tuhan, percaya tentang adanya utusan Tuhan, percaya tentang adanya kitab-kitab. Jadi adanya kepercayaan, teristimewa kepercayaan terhadap Tuhan itu sendiri. Kepercayaan terhadap Tuhan ini muncul karena apa? Manusia kan sering mengalami takut ya, fear, takut, manusia kan takut. Setelah pergi ke sana konsultasi dengan si A, si B, masih juga tidak kunjung hilang takutnya. Akhirnya apa? Ya dia lari berlabuh kepada Tuhan seperti itu. Menemukannya di dalam Tuhan itu. Jadi itu yang kedua. Jadi adanya yang disebut dengan istilah religious belief atau kepercayaan, adanya kepercayaan. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan istilah religious commitment, komitmen beragama. Jadi kita itu mengikuti atau menganut ajaran agama Islam karena kita memiliki kesadaran, untuk melaksanakan ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi adanya komitmen ya, tanpa komitmen ya, tanpa adanya rasa tanggung jawab, tanpa adanya penghormatan terhadap nilai-nilai agama, susah itu akan melakukan perilaku sebagai orang yang beragama. Yang ketiga. Nah, yang keempat ya, faktor yang membentuk seseorang memiliki perilaku keberagamaan adalah karena adanya sosialisasi keagamaan. Ya, sosialisasi keagamaan itu salah satunya dapat diraih oleh seseorang itu dari pendidikannya, dari pesantren, dari ma'had ya, dari lembaga pendidikan baik formal maupun informal. Jadi ada wawasan di situ ya. Jadi ketika ada sosialisasi keagamaan dari ceramah-ceramah, kalau sekarang kan zaman virtual ya, melalui YouTube ya, melalui YouTube atau link-link yang di situ ada konten dakwah, ada konten keagamaan, kan hari ini banyak sekali ya. Jadi ada sosialisasi keagamaan. Nah, yang terakhir yang ikut membentuk perilaku keberagaman seseorang adalah adanya yang disebut dengan istilah karakteristik sosiodemografi atau lebih tepatnya karena adanya kondisi lingkungan, karena adanya kondisi lingkungan yang membentuk seseorang melaksanakan ajaran agama. Jadi itu ada ya, ada 5 faktor yang membentuk seseorang berperilaku dalam melaksanakan ajaran agamanya. Yang pertama adanya keterlibatan kelompok, ya. Yang keduanya ada kepercayaan,
Yang ketiga ada komitmen religius. Ada yang keempat sosialisasi keagamaan. Dan yang kelima ada karakteristik sosiodemografis. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan di sini tentang agama adalah wilayah yang disebut esensi dari sebuah agama. Ya. Sebentar ya. Mohon maaf. Suaranya belum muncul. Oke. Ini yang esensi yang ada dalam sebuah agama ya. Ini yang kajian kita terakhir ya. Adanya yang disebut dengan istilah pengalaman, nah, ini ya, pengalaman keagamaan ini. Ini yang sekarang lagi tren ya, terutama di kalangan akademisi ya, akademisi. Jadi ada yang disebut dengan istilah pengalaman keagamaan seseorang. Jadi seseorang itu mau melaksanakan ajaran agamanya, tertarik dengan ajaran agamanya, mau berkorban dengan ajaran agamanya, karena sesungguhnya dia sudah memiliki yang disebut dengan istilah pengalaman keagamaan. Kalau Ustadz Riza ya mungkin sering menyebutkannya tokoh-tokoh muda ya pada masa sahabat Rasul ya. Masih muda, energik, tapi mau menjadi panglima perang ya. Mau ikut berjihad fisabilillah. Kenapa dorongan itu muncul di kalangan remaja pada masa sahabat, pada masa Rasulullah? Karena mereka sudah mengantongi atau memiliki pengalaman keagamaan. Sebut saja contoh yang sering muncul ya, seperti Bilal bin Rabah itu ya. Bilal bin Rabah. Kenapa dia tidak kembali kepada tuannya. Kan Bilal itu seorang budak ya. Seorang budak terus dia dimerdekakan. Nah, kenapa Bilal itu mau bertahan dengan Ahad? Ahad itu. Kan ini sebuah pertanyaan. Jadi seorang Bilal bin Rabah itu kenapa dia tidak mau melepaskan akidahnya, tidak mau melepaskan ketauhidannya, keimanannya. Meskipun di atasnya batu besar ditindihkan, terus panasnya matahari yang luar biasa, tapi ya bisa terus bertahan bahwa ahad. Sampai akhirnya bila dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar. Ini kan di situ ada pengalaman keagamaan yang terpatri. Atau keluarga Yasser ya kalau nggak salah itu. Ammar bin Yasser itu kan yang yang katakanlah Rasul juga ikut menyaksikannya bagaimana kekejaman orang-orang kafir ya terhadap sahabat-sahabat Rasul kan luar biasa. Sehingga dalam istilah sosiologi muncul martyrdom itu ya. Martyrdom, orang yang berkorban, orang yang dikorbankan atau yang disebut dengan istilah suhada. Nah, kenapa ini terjadi? Keagamaannya Bilal bin Rabah, terus keluarga Ammar bin Yasser, ataupun yang lain-lainnya. Nah, karena mereka sudah memiliki yang disebut dengan istilah religious experience, jadi memiliki pengalaman keagamaan. Dalam studi Islam, ya, pengalaman keagamaan itu dapat dipetakan menjadi dua bentuk.
dua bentuk, dua jenis. Yang pertama, ada pengalaman keagamaan yang sifatnya transendental. Transendental. Jadi seorang yang sudah beragama merasakan nikmatnya beragama itu karena dia sudah mendapatkan pengalaman yang sifatnya transendental. Transendental itu apa? Ya, pengalaman yang luar biasa lah ya. Akan tetapi dalam pengalaman transendental yang dimaksudkan di sini adalah pengalaman keagamaan yang di sini ya dirinya ya, diri orang yang beragama, katakanlah kita ya, katakan ya kita masih sadar ya, kita masih sadar, kita masih insaf ya, kita masih dalam kondisi baik ya barangkali. Sehingga dalam pengalaman keagamaan tersebut kita masih bisa membedakan ya kita adalah makhluk. Ya, sedangkan Allah adalah Khalik, transendental. Jadi masih dibedakan antara Khalik dengan makhluk. Ketika kita berserah diri sama Allah ya, dalam munajat kita, dalam berdoa kita, dalam berzikir kita, kan nikmat luar biasa. Ya, kita mengucapkan takbir, tasbih, ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang lain itu kan luar biasa nikmatnya. Saking nikmatnya kan terkadang kita larut kan. Larut dalam buayan bacaan tersebut. Contohnya zikir la ilaha illallah kan itu nikmat luar biasa itu. Nah, karena saking nikmatnya kan orang bisa apa? Bisa oh ya Allah kan itu. Betapa agungnya Engkau kan. Ada kesadaran di situ ya. Ya Allah, nikmat baru mengucapkan asma-Mu kan seperti itu. Sudah sangat nikmatnya kan. Apalagi seandainya bertemu kan mungkin seperti itu ya. Apalagi seandainya bertemu denganmu kan seperti itu. Kita baru saja mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya. Talbiyah ataupun ya yang lainnya. Nah, nikmat kan luar biasa di situ. Nah, dalam kenikmatan itu kita masih bisa membedakan, masih sadar bahwa kita adalah makhluk. Dan kita berada di hadapan Sang Khalik. Pasrah kita, ya, sadar kita, insaf kita di situ kan muncul. Itulah pengalaman keagamaan yang sifatnya transendental. Jadi kita masih sadar, kita masih insaf, bisa memposisikan antara Khalik dengan makhluk. Ya mungkin Ustadz Mahbub ya suatu ketika kan terjaga di tengah malam, terus dia meronta dalam batinnya, menangis terisak-isak dalam batinnya, sujud kepada Tuhan kan. Nikmat kan luar biasa di situ. Nah saking nikmatnya kan nggak terasa, ya Allah kalau sudah begini apa sih yang harus aku minta kan gitu. Semuanya sudah dikasih oleh Engkau ya Allah kan. Malu kan kalau seandainya saya minta. Kenapa? Nggak diminta pun dikasih kan. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ada pengalaman keagamaan yang sifatnya imanen. Nah, kalau yang transenden seperti tadi itu nggak mengalami perdebatan ya. Orang yakin itu menerimanya sebagai sesuatu yang wajar ya, sifatnya yang katakanlah yang bagus gitu, karena masih transenden. Akan tapi berbeda dengan pengalaman keagamaan yang sifatnya imanen. Yang imanen ini
lebih banyak dialami oleh para salikin ya, oleh para sufi. Ya. Barangkali para asatid sudah mendengar nama-nama seperti siapa Mbak Yazid Al-Bustami ya, Abu Yazid Al-Bustami, terus siapa lagi, Ibnu Arabi ya. Nah, jadi ada Abu Yazid Al-Bustami, ada Ibnu Arabi, ada Jalaluddin Rumi, mungkin ada lagi Al-Halaj ya, terus ada lagi Suhrawardi Al-Maktul. Nah, ini unik ya pengalaman keagamaan mereka. Kenapa dikatakan unik? Kalau yang tadi pengalaman keagamanya itu masih dalam konteks yang wajar. Nah, kalau yang kedua, imanen, jadi antara dirinya dengan Tuhan itu sudah fana, sudah larut, sudah menyatu kan seperti itu. Jadi sudah menyatu antara Tuhan dengan dirinya. Ini yang nanti menimbulkan perdebatan di kalangan para tasawuf muslim ya. Para ilmuwan muslim juga memperdebatkan tentang pengalaman keagamaan seperti ini. Jadi pengalaman keagamaan yang sifatnya imanan itu adalah suatu pengalaman keagamaan yang ketika dia sudah saking larutnya, saking menikmati zikirnya, sehingga apa? Dia tidak sadar mana dirinya, mana Tuhannya kan itu. Ini yang dialami biasanya oleh para salikin ya, para ahli tasawuf. Jadi seakan-akan Tuhan adalah dirinya adalah Tuhan. Arabtu Rabbi birabbi falau la Rabbi lamma arabtu Rabbi, kan seperti itu. Aku mengenal Tuhan karena Tuhan. Kalau seandainya tidak ada kuasa Tuhan, tidak mungkin aku mengenal Tuhan. Ya seperti itu, saudara. Jadi iman ini luar biasa ya dahsyatnya. Kenapa? Karena di situ ada imanan itu bersatu ya. Kalau dalam istilah istilah keagamaan ada istilah fana wal baqo ya. Ada fana itu sirna larut. Yang kedua al baqo, baqo itu kekal. Sehingga memunculkan istilah nanti rindu dendam seperti itu. Al asyik wal ma'syuk. Jadi polanya seperti itu ya. Jadi pola religious experience itu dapat dibedakan menjadi dua. Kalau yang pertama transenden, yang kedua itu imanen. Kalau yang transenden barangkali tidak menimbulkan banyak perdebatan. Tapi kalau yang sifatnya imanen, justru itulah menjadi polemik. Ya. Sampai seorang katakanlah Al-Halaj itu Al-Halaj saking dekatnya dengan Tuhan tidak bisa membedakan antara dirinya dengan Tuhan karena sudah jajab gitu. Ya, sudah tertarik. Ya akhirnya apa? Ya dia bersedia dihukum pancung ya seperti itu. Nah, kembali. Jadi pengalaman keagamaan ini ya akan membentuk watak, akan membentuk perilaku seseorang yang beragama. Dia mau mengorbankan dirinya, hartanya, pikirannya, tenaganya. Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmatnya beragama. Dalam hadis itu kan ada istilah halawah ya, halawatul iman. Sudah bisa merasakan nikmatnya keimanan. Jadi di situ sudah tidak lagi main logika ya. Sudah tidak lagi main materi, enggak. Yang muncul sudah main zauk ya, rasa di situ.
Jadi seseorang mau melaksanakan ajaran agama karena dia apa? Sudah betul-betul menghayati agama, sudah menjadi ainer, sudah menjadi bagian dari dirinya. Dirinya dengan agama itu tidak bisa dipisahkan. Karena sudah tidak bisa dipisahkan, maka dia mau melaksanakan ajaran agama. Nah, ini ya perlu disampaikan nanti oleh kita terhadap anak didik kita ya, untuk yang sadarnya ya, yang sadarnya. Kalau yang imanen jangan dulu sampaikan ya, karena itu sifatnya satahat nantinya itu ya. Adanya ungkapan-ungkapan ganjil ya, ungkapan-ungkapan ganjil yang dimunculkan oleh para sufi Islam itu. Nah, terhadap remaja, kembali ke remaja. Jadi seorang remaja itu kan dia mau terlibat dalam kegiatan rohis. Kenapa? Karena dia sudah merasa nyaman, ya. Sudah merasa, oh iya, rohis menjadi bagian hidupku, kan seperti itu. Nikmatnya menjadi rohis kan bisa berdiskusi, bisa membantu sesama, bisa mengajar, bahkan yang lebih bagus lagi kan bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, hal-hal seperti itulah yang mendorong para remaja untuk terlibat, atau katakanlah bukan terlibat ya, untuk melakukan kegiatan yang sifatnya keagamaan. Maka muncullah istilah perkembangan kesadaran beragama yang dialami oleh para remaja. Baik, itu aja dulu yang dapat Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan ada tanggapan. Kalau seandainya Bapak mampu, insya Allah Bapak sampaikan. Sekiranya enggak, ya kita bahas bersama-sama. Monggo kalau ada yang menanggapi. Izin bertanya Pak dosen. Oke, monggo. Ustadz Arifin ya. Oh iya Pak dosen. Tadi terkait dengan pengalaman beragama tadi ya, yang ada dua jenis pengalaman keagamaan ya, transenden dan imanen gitu ya. Iya ya. Itu yang kalau transenden kan orang ya kebanyakan memang mengalami itu. Dan kemudian yang imanen itu hanya disebutkan hanya terjadi pada orang-orang khusus ya, orang-orang khusus. Di mana itu memang diakui menjadi polemik ya, menjadi polemik, banyak masalah, banyak dipertanyakan ya. Nah, kemudian ya karena memang di antaranya mungkin ya seperti Al-Khalaj, Ibnu Arabi, itu seperti yang ada di Jawa itu kan, di Indonesia seperti Syekh Siti Jenar itu, Wahdatul Wujud ya, yang manunggaling kawula Gusti ya, yang menyatu ya antara Gusti ya, Tuhan dengan diri ya. Jadi menyatu, merasa satu, menjadi satu. Atau istilahnya Khalaj tadi tidak bisa membedakan antara dirinya dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah pengalaman-pengalaman yang menimbulkan banyak polemik seperti ini dan juga secara dalil syar'i juga tidak ada yang mendukung gitu ya, apakah itu bisa dijadikan dalil jadi apa namanya, jadi apa ya, jadi semacam ya semacam dalil bukti-bukti bahwasanya pengalaman-pengalaman keagamaan yang semacam itu sah, atau bahkan mungkin sampai kita labeli itu sebuah pengalaman keagamaan, karena secara ini kan menimbulkan polemik gitu, menimbulkan banyak permasalahan, banyak yang kontra ya, mungkin ya juga ada yang mendukung gitu ya, ada yang mendukung, ada juga kontranya, ada pro kontra di situ ya. Tapi apakah sah kemudian kita jadikan itu ke dalam masuk dalam apa namanya, pengalaman keagamaan?
Karena kan sebagian pastinya ada yang oh itu bukan keagamaan. Itu tipu daya setan itu kan mungkin yang berseberangan dengan Ibnu Arabi Al-Khalaj, kemudian juga Syekh Siti Jenar, ya. Itu tipu daya setan. Ya. Nah, apakah kemudian menjadi sah dikatakan itu bagian dari pengalaman keagamaan gitu? Karena kan polemik gitu, Pak dosen. Gitu. Betul. Mohon pencerahannya. Baik ya. Memang ya sudah disampaikan. Ini kan debatable untuk yang kedua ini ya. Pengalaman keagamaan yang sifatnya imanen menyatu. Jadi pertanyaannya kan itu bagus ya pertanyaan Ustadz Arif ya. Apakah itu sah, legal disebut sebagai sebuah pengalaman keagamaan ya. Jadi begini, kalau ilmuwan kan meneliti ya seperti itu. Ilmuwan itu meneliti apa yang terjadi, apa yang pernah dialami oleh seseorang yang melaksanakan ajaran agama. Itu. Nah, karena tugasnya meneliti, akhirnya dilakukan mapping, pemetaan, dikelompokkan ini ke sini, ini ke sini. Gitu. Nah, tentang validitas sah atau tidaknya, ya barangkali karena kita adalah sebagai seorang peneliti atau seorang ilmuwan yang katakanlah dalam tanda petik ya, memiliki ya setidaknya kepekaan bermetodologi ya. Tahu metodologi kan kita, maka itu sah-sah saja sebagai sebuah pengalaman keagamaan. Kenapa dikatakan sah? Karena itu ada. Jadi itu bukan ngarang ya, bukan cerita, tapi itu justru ada dan itu terbentang dalam sejarah Islam, teristimewa sejarah tasawuf itu. Nah, kembali karena kita adalah meneliti dan penelitian itu sifatnya melakukan klasifikasi ya, melakukan katakanlah falsifikasi, ini begini, akhirnya kita ambil sebuah istilah. Istilahnya adalah yang disebut dengan istilah tadi, ada yang transendental, ada yang imanen. Nah, yang imanen itu kan betul tadi sudah disampaikan, di Jawa itu ada nama Syekh Siti Jenar ya, Syekh Siti Jenar. Itu katanya ya salah satu ya al-halajnya Indonesia kan seperti itulah. Al-halajnya Indonesia itu adalah Syekh Siti Jenar dengan konsep manunggalilnya itu ya, manunggaling kaulolan Gusti. Kaulolan Gusti ya. Bapak sedikit agak ini ada ya orang Ustadz ini, Ustadz sebentar. Nah, Ustadz Azhar ya, Azhari Ainun. Jadi Bapak sempat menemukan ada dua istilah ya. Kalau yang pertama kan manunggaling kaula Gusti ya, kaulalan Gusti itu jadi bersatunya antara diri manusia dengan Tuhan. Manusia sudah tidak sadar dengan eksistensinya karena sudah katakanlah fana, sudah sirna bersama Tuhannya kan itu. Muncullah istilah manunggaling kaula Gusti ya. Ini kalau Bapak salah tolong diluruskan ya. Yang kedua ada istilah jumbuhing. Jumbuhing kaula Gusti. Nah, katanya itu jumbuhing itu merujuk pada pengalaman keagamaan yang pertama. Kalau manunggal itu bersatu antara manusia dengan Tuhan, kalau jumbung itu adalah berbeda. Masih ada kesadaran di situ. Masih ada keinsapan di situ. Tuhan adalah Tuhan, Allah adalah Allah, Khalik adalah Khalik, manusia adalah manusia. Berbeda
posisi antara manusia dengan Khalik. Nah, kembali ke pertanyaan awal tentang masalah sah atau tidaknya, ya, sebagai peneliti, sebagai akademisi, ya, dan itu kan tidak mengada-adakan. Karena itulah yang terjadi, yang muncul dalam dunia Islam. Apakah itu bersifat halusinasi katakanlah, atau bisikan syaitan atau apa ya? Yang jelas itu ada referensinya seperti itu ya Ustaz Arifin ya. Jadi ada fakta-fakta historisnya kan seperti itu. Makanya ya dikelompokkan pengalaman keagamaan itu terhadap dua. Dia mau melaksanakan ajaran agamanya karena apa? Karena sudah menikmati, sudah menemukan katakanlah rasa dari agama itu sendiri. Mau mengorbankan tenaganya, pikirannya, bahkan jiwanya sekalipun, kalau seandainya sudah merasakan ya, bahwa beragama itu manis, dia nggak sukan-sukan kan melakukan itu semuanya. Asalkan jangan yang salah aja. Ya, seperti itu ya, Ustadz Arifin ya. Mungkin yang lain ada tambahan, monggo ya. Mohon maaf mungkin Diskusi Pak Dosen Iya, ya. menambahkan gini. Maksud saya seperti ini. Seperti contoh ya, contoh ringan seperti siapa? Syekh Siti Jenar yang ada di Indonesia itu ya. Yang Iya, dia ya. punya konsep Manunggaling Kaulo Gusti, dan itu sebenarnya juga ya sama saja di mana-mana juga seperti itu, tapi kalau bahasa Arab kan wahdatul wujud ya, wahdatul Iya, wujud, iya. bersatunya wujud. Bahkan sampai wujudnya itu yang nggak bersatu, dan itu oleh para Sunan Kalijaga, menurut ceritanya itu kan para Sunan bukan Sunan Kalijaga, seluruh Sunan itu ditolak gitu. Ya, Iya. ditolak, bahkan sampai dihukum oleh para Sunan gitu. Artinya ini melakukan pelanggaran gitu. Maksudnya seperti itu pelanggaran syariat, pelanggaran keagamaan, pelanggaran agama Islam. Tapi kenapa sebuah pelanggaran agama kok kenapa tadi pertanyaan Anda, kenapa kok dimasukkan ke dalam pengalaman beragama gitu? Maksud saya seperti itu Pak Dosen. Karena kan menurut dari sisi perspektif para Sunan saja itu dianggap pelanggaran. Artinya di luar agama gitu. Ini pelanggaran agama di luar agama. Kenapa kok ini dimaksudkan keimanan gitu? Maksudnya mungkin pertanyaan anak lebih clear-nya seperti itu, Pak Dosen. Ya, ya. Ya itulah debatable-nya di situ. Ini nanti ada buku ya. Ada buku yang mungkin akan memberikan wawasan kepada ya Ustadz Arifin ataupun yang lainnya. Itu ditulis oleh siapa? Muzakir kalau nggak salah itu ya. Itu di UIN Sunan Kalijaga itu ya. Jadi kenapa itu dimasukkan kepada pengalaman keagamaan walaupun itu sesat? Nah, salah satu unsurnya kan apa? Itu ada fakta-fakta historis, ada dukungan-dukungan teks dan ada peristiwanya. Nah, itu dimunculkan sebagai sebuah pengalaman keagamaan agar apa? Agar yang lain, nah ini manfaatnya itu, agar yang lain bisa memilah dan memilih ini jalur sunnah, ini jalur yang tidak sunnah, seperti itu. Ya, jadi masa kita mau mengikuti jalur yang tidak baik katakanlah, jalur yang keluar dari sunnah, apalagi kalau di Indonesia kan kebanyakannya Sunni ya. Sunninya Sunni Asy'ariyah, Asy'ari. Dan Asy'ari itu dalam tasawuf itu mazhabnya kepada Imam Al-Ghazali. Sedangkan Al-Ghazali itu adalah
Al-Ghazali itu adalah salah seorang tokoh ya yang membela Islam, yang membela akidah Islam dari unsur-unsur yang menyimpang tadi, yang apa ya, katakanlah kan dia itu pembela syariat. Ya. Jadi Imam Ya. Al-Ghazali itu adalah seorang yang disebut dengan mujtahid, bahkan disebutnya juga Hujjatul Islam, karena dia mencoba memposisikan atau membela syariat Islam dari hegemonitas pemikiran tasawuf yang coraknya tasawuf falsafi. Jadi sebenarnya ini kalau misalnya kita kita membaca beberapa literatur ya, mungkin ya tadi kan ada tasawuf itu kan ada dua ya, ada tasawuf moral atau ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ya. Nah, untuk yang moral itu lebih kepada yang pertama transendental. Sedangkan yang falsafi karena itu adalah pemikiran atau sifatnya apa? Ya berfilosofis, berfilsafat, berpikir sehingga pengalaman keagamaan yang dialami oleh Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami, ya. Terus mungkin kalau di Aceh itu kan ada Nuruddin Araniri ya. Maaf, bukan Araniri, Hamzah Pansuri itu. Hamzah Pansuri. Karena berbeda antara Hamzah Pansuri dengan Nuruddin Araniri. Kalau Hamzah Pansuri itu justru kepada pengalaman keagamaan yang sifatnya esoteris atau imanen, sedangkan Nuruddin Araniri itu kepada pengalaman keagamaan yang sifatnya transenden. Dan yang terakhir Bapak sampaikan ini menjadi sebuah bukan Bapak aja yang menyampaikan ini ya. Bapak mendapatkan informasi bahwa pengalaman keagamaan itu ada yang transendental dan ada yang imanen itu sudah disampaikan ya dulu ya. Dulu sejak dia di bangku kuliah. Jadi ada katakanlah Bapak punya rujukannya dan orangnya masih hidup sekarang. Tulisannya juga masih ada ya. Itu ya. Bukan jadi kita kan gini, jadi bukan kepada pembelaan, maaf ya, bukan Bapak membela. Justru ingin menyampaikan bahwa dalam Islam itu teristimewa dalam religious experience itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, pengalaman keagamaan yang sifatnya transendental, masih ada kesadaran. Yang kedua, pengalaman keagamaan yang sifatnya imanen, atau yang disebut dengan istilah tadi, wihdatul wujud. Kalau yang pertama kan wihdatul syuhud, jadi seperti kita meronta, nangis terseduh-sedan ketika kita bangun tengah malam, yang sholat, zikir. Tapi dalam batin kita kan, sehingga kita di situ tahu bahwa ya Allah kan, apalagi yang harus saya minta kan. Kenapa? Semuanya Engkau sudah mengasihi kan seperti itu. Kalau seandainya Engkau sudah mengasihi, buat apa aku minta lagi kan? Nah, seperti itu. Mungkin itu adalah sebuah kesadaran keagamaannya. Dan mungkin dari Bapak ataupun Ibu ya, para asatidz di sini memiliki ya pengalaman keagamaan yang variatif ya. Contoh kasus kemarin ketika Ramadan, mungkin banyak sekali pengalaman keagamaannya yang dirasakan, yang dialami, bagaimana situasi kondisi kejiwaan pada saat melaksanakan Ramadan tahun kemarin ya. Jadi itu ya Ustadz Arifin. Jadi memang ilmuwan ya, dalam hal ini ilmuwan akademisi melakukan klasifikasi bahwa pengalaman keagamaan itu ada dua, yang sifatnya transenden dan yang imanen.
Kenapa itu dijadikan sebagai sebuah pengalaman keagamaan? Karena ada teks-teksnya, ada peristiwa, ada kejadian, bisa ditelusuri. Bahkan ada Bapak sempat tadi menyebut istilahnya satohatnya, satohat itu. Satohat itu apa? Ungkapan-ungkapan ganjil yang dialami, yang dikeluarkan oleh seorang sufi ya. Seperti siapa ungkapannya Abu Yazid Al-Bustami ya. Abu Yazid kan mengatakan begini, subhani ya. Gitu kan, subhani, subhani. Yang suci itu apa? Dirinya kan. Seperti itu. Dan itu ada ya di dalam Islam. Seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak dosen. Ya, sama. Barangkali masih ada yang lain? Ustaz Surip biasa. Ustaz Surip, ya monggo Ustaz Surip. Pak dosen. Atau gini, kalau yang lain bagaimana pendapatnya? Boleh ya kita sharing ya. Iya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau saya pada studi kasus pada Ya, ya. ini kan tentang kesadaran beragama. Ini pembahasan yang sangat penting karena banyak orang yang belum sadar beragama. Ya, ya, ya. Gimana tuh? Iya. Kalau saya lebih mengerucut kepada kalangan remaja. Masalahnya kan kelas 1 itu rajin, kelas 2 masih agak rajin. Tapi pas ketika kelas 3 itu mulai nakal itu Pak dosen. Oh begitu ya. Jadi susah diatur, cari masalah gitu. Dan sebagainya gitu. Mungkin kalau kelas 1 karena masih baru jadi masih nurut gitu. Mungkin kelas 2 udah mulai nakalnya. Kelas 3. Saya menyimpulkan jadi ada remaja awal, ada remaja akhir. Yang saya simpulkan itu adalah remaja awal itu konflik pribadinya masih sangat besar gitu. Artinya untuk bisa sadar beragama itu memang dia masih mengalami kesulitan, kesadaran untuk sholat, baca Quran dan sebagainya. Adapun remaja akhir itu mulai menemukan kesadaran beragama dengan indikasi ciri-ciri itu rajin sholatnya, doanya khusyuk, kemudian rajin setoran hafalannya dan sebagainya. Berarti di sini ada perbedaan Ustadz ya. Kesadaran beragama itu di kalangan remaja awal dengan remaja akhir. Karena di mereka sendiri ada ciri remaja awal dan remaja akhir itu kan berbeda, sehingga kesadarannya pun berbeda. Mungkin kesimpulan saya seperti itu ya Pak dosen, atau bagaimana cara menangani ketika anak kelas 3 itu yang mulai kelihatan nakal, atau kelas 2 gimana cara bimbingan konselingnya, kemudian pengarahannya agar kelas 3 ini atau kelas 2 yang mulai nakal, bikin masalah, agar bisa tumbuh kesadaran beragamanya. Demikian, terima kasih, syukron. Ya, baik. Ini kan kasus ya. Kasus itu kan bisa sifatnya lokal, mungkin juga tidak semuanya, tidak bisa digeneralisir ya seperti itu ya. Karena ini kasus, barangkali ya kita bisa sumbang saran ya, bisa tukar pendapat, tukar pengalaman. Kalau yang terjadi di pesantrennya Ustadz Surip, kelas 1 kan bager ya, kata Sunda itu bager, masih soleh ya, bisa diatur, nurut kan itu. Kalau kelas 2 kan agak sedikit nakal, sudah tidak nurut katakanlah, sudah tidak nurut,
tidak nurut ya, tidak mau store hafalan, disuruh baca Al-Quran males-malesan, ikut ngaji juga malas. Nah, mungkin kelas 3 katakanlah lebih nakal kan seperti itu. Sehingga minta solusi. Karena ini kan kasuistik ya, kasuistik boleh nanti ya kita semuanya berpartisipasi tentang keadaan seperti ini ya. Sehingga dari pengalaman para ustadz semuanya nanti bisa kita jadikan pijakan dalam menangani khususnya bagaimana melakukan penanganan terhadap anak-anak yang nakal atau bandel ya. Boleh silakan Ustadz Mahbub dulu, boleh? Masih di perjalanan ya Ustadz Mahbub? Suaranya belum keluar Ustaz Mahbub. Boleh nanya Ustaz. Ya, Mohon silakan. maaf, ini masih dalam perjalanan. Mungkin menanggapi Ustadz Surip ya. Iya. Ini berbagi pengalaman ya Ustadz ya. Oh, iya. Oke. Jadi Ustadz Muslim nanti ya. Oke, silakan. Kejadian yang terjadi, kalau izin matikan kamera boleh Pak Dokter ya? Boleh silakan biar fokus ya, silakan. Jadi pengalaman yang kita jalani, kita lalui tentang pendidikan anak-anak remaja, terutama di pondok pesantren, sepertinya sama apa yang dialami oleh Ustadz Surip. Dahulu awal-awal kita di Ma'had itu kita adakan mungkin sistemnya agak keras lah seperti itu, hukumannya bisa dirotan ya, bisa diapakan, dan pokoknya intinya hukum fisik namun tidak membahayakan ya kan. Namun benarlah oleh pakar-pakar pendidikan itu bahwasanya semakin keras juga hukuman fisiknya, semakin keras juga hati mereka gitu. Maka semakin hari semakin belajar, terus kita membaca ada kitab yang mungkin para ustadz mungkin tahu itu ya, Ar-Rasul Mu'allim ya, bagaimana Rasul itu mendidik. Memang tidak ada kekerasan, boleh dikatakan hanya sekian persen lah gitu. Jadi intinya memang nasihat yang tidak boleh terus berhenti disampaikan. Ya, mungkin kita berpikir kalau nasihat terus kapan berubahnya. Tapi alhamdulillah hari ini Ana mencoba ketika kita terus dan memang menasehati itu mencoba dari hati kita ingin bagaimana mereka menjadi lebih baik. Ternyata ada perubahan, terutama ini semester ini merasakan Ana tanpa ada main rotan seperti itu dan lain sebagainya. Jadi mereka ternyata lebih mudah sadar, walaupun memang sedikit, tapi ada harapan mereka akan betul-betul berubah nanti insya Allah gitu kan. Nah, sebagaimana juga konsep yang hari ini juga banyak dipakai oleh beberapa lembaga pendidikan, mereka menerapkan bahasanya itu kelas iman ya, kelas iman sebelum Al-Quran. Dan ini juga sedang kita coba bahwasanya memang penanaman iman, kemudian betul-betul menanamkan iman ke dalam diri mereka walaupun perlahan-perlahan, dan akhirnya akhlak adab itu terbentuk sendiri ternyata pada diri anak-anak didik kita. Jadi memang butuh kebijaksanaan dalam mendidik, tidak hanya intelektual tapi juga bagaimana penguasaan emosional seorang pendidik, seorang guru dengan anak-anaknya, kemudian tidak ada rasa kesal yang berlebihan. Nah, ketika kita mencoba seperti ini pengalaman anak ternyata lebih mudah, dan alhamdulillah mereka lebih mau dibawa untuk lebih baik lagi seperti itu. Jadi kelas iman yang diistilahkan oleh Ustadz Budi Azhari itu Masya Allah kita coba contoh, kita coba walaupun tidak sepenuhnya kita tahu bagaimana metodenya, tapi intinya beliau itu bilang kembali kepada metode para ulama terdahulu, dan itulah yang sekarang kita coba pelajari terus gitu. Jadi itu Surip mungkin jangan berhenti saja menasehatinya, ingatkan terus, yakin juga insya Allah mereka akan tersentuh sebagaimana yang terjadi di saudara-saudara kita yang mungkin di jamaah tabligh lah ya kita sebut, itu mereka bisa membawa orang-orang yang kasar, preman seperti itu,
mereka bisa menangis saat berdoa tuh, masya Allah. Intinya penyampaian dengan lemah lembut, ya, memberikan kesadaran yang luar biasa. Itu mungkin Ustaz Suri, mohon maaf ini kalau suaranya agak kurang apa karena dalam perjalanan. Mohon maaf Pak Dokter. Ya, terima kasih ya atas sharing ilmu dan pengalamannya ya. Barangkali yang lain, Bapak tidak akan menyampaikan, menyimpulkan ya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk kita bersama aja ya. Oke, yang lain sebelum Ustadz Muslim ya. Kalau Ustadz Muslim mau bertanya ya. Ya, ini Ustaz ada Pak dosen mau bertanya sekaligus apa namanya? Ya bertanya. Yang pertama, apakah bisa kita kategorikan gitu? Ya. Perkataan Rasulullah, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Apakah hal ini termasuk dalam kesadaran beragama gitu? Jadi orang yang Allah inginkan kebaikan, maka orang itu akan sadar masalah agama. Itu satu. Yang kedua, menanggapi ini Ustaz, ya menanggapi hanya sharing pribadi sih. Dulu waktu itu ya SMP lah, karena seperti anak umumnya. Namun di SMA karena banyak lebih kritis ya. Lebih kritis, bahkan sering khatib itu mengatakan apa namanya? Utubul ilma walau bisin dan segala macam. Lalu ternyata nanya-nanya ternyata kok itu bukan hadis, hanya perkataan biasa gitu. Tapi seorang khatib berani gitu loh untuk mengatakan tuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utubul ilma walau bisin. Di situ langsung stuck gitu hati. Terus yang kedua ketika di pelajaran kewarganegaraan membahas masalah demokrasi, saya nanya sama gurunya, Pak, kalau demokrasi kan sistemnya itu suara terbanyak yang akan menang. Nah, kalau suara terbanyak itu salah, gimana Pak? Apakah harus dipakai? Nah, itu dari sana beliau ya mungkin dengan kapasitas beliau menjawabnya, tapi dalam hati wah ini nggak teka hati gitu loh. Jadi dari situ Ana berusaha belajar agama biar nggak dibohongin oleh para asatidzah gitu, ustadz khususnya dalam bahasa Arab. Nah, ya itu pengalaman pribadi Ustaz. Nah itu apakah disebut kesadaran agama juga gitu loh? Ya, jazakumullah khair. Ya, sama-sama. Jadi tentang apa? Tentang difaqih fiddin itu. Allah akan memberikan dia paham dengan agamanya itu. Apakah termasuk kategori kesadaran beragama? Nah, ini justru betul ungkapan Rasulullah. Jadi kan mungkin kalau dulu belum ada istilah kesadaran beragama ya, belum ada istilah dulu kan ada ihsan ya, adanya tasamuh dalam beragama. Kan sekarang muncul istilah-istilah yang zaman sekarang ya, menjaman. Ada kesadaran, religiusitas kan seperti itu. Kalau Rasul kan lebih gamblangnya menyebutkan seperti itu. Akan dipahamkan dia dengan agamanya. Apakah itu termasuk kesadaran beragama? Ya iya. Jadi orang yang sadar dengan agamanya tentu akan paham dengan ajaran agamanya. Dan yang namanya ajaran agama itu kan udah sharih ya. Udah sangat-sangat jelas sekali ya. Ini batal, ini haram, ini baik, ini harus ditinggalkan, sudah sangat sharih kan ajaran agama. Nah, orang yang sudah memiliki wawasan itu, terus dia melaksanakannya, itulah orang yang memiliki kesadaran beragama. Jadi pahamnya dia dengan ajaran agama bukan hanya paham secara intelektualitas, bukan hanya secara kognitif, tetapi
sampai kepada tataran praktis. Nah, itu yang pentingnya di praktisnya itu. Ada contoh begini ya. Gini. Jadi tingkatan manusia itu ada beberapa tingkatan ya. Ada 7. Salah satunya adalah asyuhada. Ya, asyuhada. Asyuhada itu. Nah, syuhada di sini bukan berarti yang mati syahid saja. Tetapi syuhada di sini adalah orang yang mampu mempersaksikan, mempertanggungjawabkan keimanan atau keislamannya. Ini terjadi pada zaman dinasti Abbasiyah ya. Ini ada sebuah cerita ya. Di zaman Abbasiyah itu ada seorang dari kampung ya. Dia meminjam uang ke kas negara ya, ke kas negara. Tidak tanggung-tanggung. Kan menurut kita uang 5.000 dirham itu sudah gede ya. Dia pinjamnya itu 50.000 dirham. Bayangkan. Saat itu ya. Dia meminjam uangnya 50.000 dirham. Ditanya oleh bagian administrasi kalau sekarang. Apa tanggungannya? Kira-kira seperti itu. Apa tanggungannya? Apa kalau sekarang itu jamilannya bahwa engkau akan mampu mengembalikan uang sebanyak 50.000 dirham tersebut? Nah, kata orang tersebut, saya akan mempersaksikan keimanan saya. Syuhada di situ kan. Nah, terhadap kejadian ini kan para katakanlah ya mungkin ya pihak kas negara saat itu berunding apa orang ini layak untuk dikasih pinjaman atau enggak kan. Akhirnya didiskusikan sampai dilakukan penyelidikan. Oh iya, ternyata si A itu ya di kampung halamannya orangnya itu jujur, soleh, taat beribadah. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan apa? Kognisi ya, sama mempraktekannya. Jadi, kenapa dia berani meminjam uang sebanyak itu, dan kenapa pihak kas negara mau meminjamkan uang sebanyak itu? Karena apa? Dia itu orangnya yang soleh, yang taat. Dan jelas katakanlah kalau usaha-usahanya. Ini ada di dalam sejarah ya. Ini terjadi pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi kesadaran beragama itu tidak hanya kognitif saja, pintar saja, tetapi yang terpokok adalah kesadaran melaksanakan agama atau ya istilah modern sebutnya religiusitas ya, keberagamaan. Seseorang mau melaksanakan ajaran agamanya itu. Jadi yufaqih itu dipahamkan itu dan juga mau melaksanakan ajaran agamanya. Terkait dengan ini ya, utluba ilma walau bisin. Bapak belum sempat melakukan validitas ya, validitas apakah ini bersumber pada ungkapan Rasulullah, sabda Rasul, ataukah enggak ya. Kalau Ustadz Muslim kan tadi mengatakan ini bukan sabda Rasulullah ya. Iya. Ya, bukan sabda Rasulullah. Baik, ini barangkali ada yang bisa menambahkan untuk yang utlubul ilma wa bisin ini. Memang ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi apa? Sudah masyarakat ya, sudah masyarakat di umat Muslim, umat Islam, bahwa ini seakan-akan hadis ya. Tentu kita harus melihat keotentikannya ya, otentifikasi apakah ini hadis atau enggaknya ya. Barangkali di sini ada ahli hadis ya, Ustadz Ardi ya dari Syariah. Barangkali bisa memberikan apa penjelasan tentang apa kesahihan hadis ini, atau siapa yang dari Syariah terutama? Ana bukan dari hadis, Ustaz. Oh, bukan ya? Bukan, Ustaz. Dari bahasa Arab. Dari bahasa Ustaz, Arab ya. Ustaz Riza. Nah, Ustaz Riza ya.
Ustaz Riza. Beliau syariah kayaknya. Bukan Anda nggak cocok. Ini cocoknya Pak dosen kita sebenarnya memang dari kuliatul Oh, hadis Masya sebenarnya. Allah. Gini, jadi kalau saya kan tidak sempat, kalau dulu ya memang suka gitu ya, mencocokkan hadis yang satu dengan yang hadis yang lainnya. Seperti mentahrijh hadis ya, itu suka sekali saya itu. Tahrij hadis, kita melihat bahwa rawinya itu kuat ataukah enggak ya, seperti itu. Tapi belum sempat melacak autentifikasi hadis ini, apakah ini betul sabda Rasulullah ataukah bukan. Kalau seandainya betul, berarti ya kalau kita ya harus ada siapa yang merawikannya, terus siapa saja yang ada dalam rangkaian rawi tersebut, atau apakah hadis ini nanti bertentangan dengan hadis yang lainnya atau enggak. Kan redaksinya hanya satu ya. Kalau hanya satu itu kan dikhawatirkan hadis ahad ya, satu riwayat saja, tidak dikuatkan nantinya. Kalaupun enggak, atau kalaupun bukan dari hadis Nabi, ungkapan Nabi, kaul Nabi, itu boleh jadi ya. Kenapa Bapak katakan boleh jadi? Karena mungkin saat itu ya peradaban Cina itu ya jauh daripada peradaban Mesir atau di bawah peradaban Mesir ya. Jadi mungkin saat itu Cina belum mengemuka, belum mengemuka. Seperti itu. Nah, yang kedua, ini menjadi PR bersama juga. Ini saya juga perlu menyampaikan di sini tentang kehati-hatiannya, baik terhadap hadis seperti tadi ataupun yang lain. Ini Bapak juga menyampaikan aja. Kita juga memang harus hati-hati, siapapun dan apapun pangkatnya, kita jangan melihat itu. Kalau seandainya itu salah, ya kita harus mampu ya ungkapan yang baik ya. Jadi berkata benar gitu. Itu ada begini ya, seperti Bapak itu kemarin nggak sempat ini ya, nggak sempat enak pikiran. Ada seorang tokoh contohnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahlu dzikri itu bukanlah asatid itu kan, bukanlah para ulama kan, tapi yang dimaksud dengan ahlu dzikri adalah Yahudi dan Nasrani. Masya Allah. Ada itu tokoh yang mengucapkan seperti itu. Artinya apa ya, siapapun, kapanpun, atau ya kita itu, apalagi kita ya dididik secara akademis ya harus kritis juga ya. Kan ini sejalan dengan ungkapan tadi, utlubul ilma wal bisin, ya kita kritisi sama-sama ya. Mungkin ini menjadi PR buat Bapak ya. Izin Pak dosen. Ya, boleh. Saya sedikit bacakan takhrij beberapa kitab dari tentang hadis utlubul ilmi bisin itu ya. Jadi, semuanya itu menunjukkan kan kelemahannya. Bahkan di antara menyebutkan la aslalahu ya, walaysa li hadzal hadits aslun. Tidak ada asalnya ini. Tidak ada asalnya di kitab-kitab hadis, tidak ada gitu. Nah, kemudian dia juga mengatakan fihi ada juga mengatakan bahwa jumhur ahli ilmu mengatakan bahwa jumhur ahli ilmi bil hadithi qad hakamu ala hadzal hadithi bi annahu dha'ifun min jami' turuqihi. Jadi seluruh jalannya itu bagus. Itu dhaif. Lemah ya. Lemah, semuanya lemah ya. Gitu. Oke. Baik. Itu mungkin semuanya menunjukkan kelemahan gitu. Bahkan mengatakan la aslalahu gitu, Pak. Oke, terima kasih ya. Berarti jelas ya itu. Terima kasih Ustadz Arifin ya. La aslalahu. Dari semua, itu yang pertama. Yang kedua, dari semua sudut, dari semua jalan juga, itu dhaif ya. Oke. Itu ya Ustadz Muslim ya, betul. Dan harus kritis. Yang ketiga tentang ini demokrasi ya. Demokrasi itu kan ciptaan manusia ya. Jadi
manusia kan itu. Jadi kalau seandainya tadi diungkapkan, kalau seandainya suara terbanyak itu suara yang menang, kalau seandainya kebatilan yang menang atau kejahatan yang menang, itu bagaimana? Seperti itu. Nah, kalau dalam pandangan Bapak begini ya, memang kekhalifahan itu ya untuk sekarang termasuk hal yang ditabui ya, ditakutkan, sehingga muncul istilah Islamofobia, takut Islam. Salah satu yang ditakuti oleh Islam, salah satunya adalah khilafah. Jadi ya banyak interpretasi ya, banyak ungkapan tentang khilafah ini. Ada yang mengatakan khilafah bukan dari Islam. Ada yang mengungkapkan Rasul juga enggak membahas hal itu. Banyak faktor ya. Nah, kalau dalam Islam ya, yang Bapak pahami itu, yang dicermati, bukannya demokrasi ya, tapi harusnya teokrasi ya. Kalau demokrasi itu kan rakyat, masyarakat. Kalau teokrasi itu berarti Tuhan. Jadi agama yang di situ berjaya, agama yang di situ harus menjadi patron, yang harus menjadi paradigma. Kalau orang Minang bilang kan adat Basandi Sara ya, ini Ustadz Syafarija. Adat Basandi Sara, Basandi Kitabullah kan seperti itu. Nah ini tentang pertanyaan yang ketiga ini, ya memang idealnya untuk masyarakat Muslim itu adalah teokrasi. Akan tetapi menjadi persoalan bagaimana kita membangun sebuah kepemimpinan Islam yang sudah dari dulu ditakuti oleh selain Islam, teristimewa kaum penjajah. Sehingga Senok Hugronya kan mengambil satu kesimpulan, jadi kesimpulan Senok Hugronya kan begini, jauhkan Muslim dari politik. Jangan munculkan istilah teokrasi, jangan munculkan istilah khilafah. Seperti itu ya. Ini masalah yang sifatnya agak sedikit serius dan kita juga harus membahasnya agak serius tapi santai lah. Yang jelas Bapak punya satu kesadaran, punya satu kesimpulan bahwa umat Islam itu harus satu kata ya, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Nah, kenapa? Tadi kan larinya ke kesadaran beragama itu. Antara keyakinan dengan ritual atau pelaksanaan ajaran agama itu. Jadi mudah-mudahannya ya ini memantik untuk diskusi di luar forum ini bagaimana kesadaran tentang pentingnya teokrasi, ya, sebuah tatanan yang berdasarkan ketuhanan di mana agama itu menjadi sebuah panglima dalam tataran atau dalam konteks bernegara. Seperti itu ya. Karena ketika itu Pak dosen kan masih muda tuh, masih Masya Allah kan, darah masih mendidih itu kan. Oh, jadi belajar masih pokoknya apa yang dihantem aja gitu. Iya, logika kan itu. Kalau seandainya salah, apa kita ikut yang salah. Tapi ada juga kan yang bilang begini, seperti siapa? Al-Mawardi itu. Al-Mawardi itu kan kalau seandainya itu pemimpinnya adil, itu pemimpinnya bijak, ya boleh-boleh saja kita berada di bawah kepemimpinan yang batil, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Al-Mawardi ya. Al-Mawardi itu seperti itu.
Atau nanti bisa juga saudara lihat di dalam ini ada Ibnu Al-Farabi kalau nggak salah. Arau Ahlul Madinah Al-Fadilah itu. Jadi pemikiran tentang sebuah negara yang bermartabat. Nanti boleh saudara baca di situ ya. Bagaimana konsep Islam tentang berbangsa, bernegara, atau berkepemimpinannya. Ada lagi satu lagi barangkali? Jazakumullah khairan Pak dosen. Sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada ya, alhamdulillah pertemuan demi pertemuan ya sudah kita lalui bersama ya. Bapak akui ya masih ada kesalahan baik tutur kata maupun pemikiran, barangkali banyak beda pendapatnya daripada sama pendapatnya, banyak kekurangannya daripada kebaikannya. Nah, di akhir pertemuan ini ya Bapak mohonkan maaf dari semuanya ya. Akan tapi semoga perkuliahan yang kita laksanakan itu bisa mendekatkan diri kita terhadap nilai-nilai ajaran agama, wabil khusus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari ilmu ya, bukan untuk kekuasaan, kita mencari ilmu bukan untuk jabatan, kita mencari ilmu bukan untuk karir politik dan lain sebagainya, tapi kita mencari ilmu karena semata untuk Allah ya itu saja. Kalau seandainya hanya jabatan ditinggalkan. Kalau untuk karir politik paling 5 atau 10 tahun, 2 periode. Kalau seandainya kekuasaan atau uang ataupun bisnis itu semua akan kita tinggalkan. Nah, buat apa kita berkutat terhadap yang sifatnya nisbi, ya, yang sifatnya relatif, yang sifatnya sementara. Lebih baik kita mengambil yang al-ahdu bil haqaiq wal ya'sa mimma fi aidil khalaik. Kita bersimpuh ya. Bersimpuh dalam berpendidikan ini demi dan untuk Allah semata ya. Itu aja. Barangkali ada statement atau closing statement dari perwakilan para asatidz aja ya. Dan Bapak mohon maaf ya semua itnya. Silakan closing statement-nya mau diwakili siapa? Ustadz Arifin atau siapa? Ketua kelas Pak. Oh iya Ustadz Ardi. Ketua kelas. Ustadz Ardi ya. Imam. Nah, monggo. Tafadhol Ustadz Arifin. Anda di luar lingkaran. Ya, silakan Ustadz Arifin yang sudah disetujui. Kan. Ustadz Arifin jangan malu lah. Udah. Tawadhu Ustadz Arifin. Monggo. Ya, memang kalau udah dipaksa-paksa ya harus terpaksa. Ya, ayo lagi. Bismillah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirnya kita sampai kepada akhir pertemuan di semester ini dan semester awal di kuliah pasca sarjana STAI ini, dan memang perdana buat anak pribadi juga teman-teman ya di STAI HES Al-Muttaqin pada mata kuliah psikologi perkembangan remaja dan dewasa yang luar biasa. Dari awal sampai akhir itu kita terbuka ya, pengetahuan kita terbuka tentang psikologi anak-anak, psikologi remaja sampai dewasa, bahkan dibahas sampai wafat dan setelah ibadal mamat ya, sampai wafat pun masih ada pembahasannya tentang eskatologi yang kemarin tidak dibahas oleh Ustadz Surip Hidayat. Dan semuanya syarat dengan banyak manfaat, faidah keilmuan ya.
Ya, ini baru bagi kami karena memang biasanya kita hanya membahas dari sisi dalil-dalil syar'i ya, karena memang itu yang setiap hari kita temui ya. Di sini kita banyak terbuka ya dengan pengetahuan-pengetahuan dan istilah-istilah baru yang kelihatannya keren-keren gitu ya. Karena memang baru bagi kami itu, jadi istilahnya keren-keren, eskatologi dan sebagainya itu ya. Ya, jadi kelihatan lebih intelek ya. Nanti ustadz-ustadznya di sini nanti insyaallah ustadz yang intelek ya. Ustadz Surip, masya Allah. Amin, amin. Terima kasih banyak kepada dosen, Bapak dosen, Bapak Dr. Asep Lukman yang telah membimbing kami, yang mengarahkan kami, yang berikan banyak sekali masukan, banyak sekali faedah keilmuan. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat kami sebagai bekal ya memengarungi dunia intelektual ya. Dunia kampus ya yang banyak penuh dengan istilah-istilah baru ya, kebarat-baratan tapi ilmiah, sangat-sangat ilmiah. Nah, bisa kita gabungkan ya dengan keilmuan yang sudah kita dapatkan ya, yang masih sedikit dari syariat ini. Nah, kami juga mohon maaf kepada Bapak dosen ya jika kami mengikuti perkuliahan ini dengan kurang semangat mungkin, atau nampak atau sering tidak mengaktifkan kamera gitu ya. Sering tidak mengaktifkan kamera atau hanya muncul ketika akhir-akhir pamitan baru ya waalaikumsalam seperti itu ya. Mohon maaf sekali mewakili teman-teman. Ya, jadi kami mohon maaf sekali jika memang ada banyak sekali perilaku kami yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak dosen. Nah, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan, semoga Allah Ta'ala balas dengan kebaikan yang berlipat ganda pada Pak Dr. Asep Lukman. Ya, dan sekali lagi kami juga mohon maaf apabila kami melakukan atau tugas-tugas yang diberikan oleh Pak dosen tidak kita berikan atau kita buat atau kita munculkan atau kita kumpulkan dalam kondisi yang sempurna, masih dalam kondisi belajar, masih dalam tahap belajar, jadi mohon dimaklumi. Ya, demikian Pak dosen. Baik ya, terima kasih atas closing statement-nya. Untuk mengakhiri tatap muka kita ya, biar lebih berkesan, silakan ya ditutup dengan doa ya. Monggo siapa? Ustadz Surip. Kiai Surip. Kiai Haji Surip Hidayat. MPDI. Pak Kiai ini. Fadol. Kiai Al-Hajj Surip Hidayat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'atna kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin tajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal 'inda
عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin. Waalaikumsalam Allah ya warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak mohon sebelum diakhiri untuk videonya diaktifkan ya. Ingin screenshot ya. Boleh. Semester berikutnya Pak Dokter masih ya? Mudah-mudahan masih ada. Amin. Amin. Kita masih Tergantung dari pihak Ustaz. ya. Sehat. Alhamdulillah Ustaz Adi. Berkahan Ustaz. Amin. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Boleh ya Allah, yang belum dimunculkan Ustadz Hasbi. Ustadz Mahbub lagi di jalan. Belum selesai nak. Ustazah Lilis. Nah, Ustazah Bibik sama Ustadz Fatur Rahman. Ini terakhir ya. Biar kan Bapak juga harus ada laporan LKD, BKD kalau Bapak itu. Rencana beban kerja dosen dan laporan kinerja dosen. Baik Ustadz Hasbi. Yakin, Maksud Mahbub. Ya Ustaz, hadir Ustaz. Apa Ustaz kurang? Bisa oke. Ustadz Fatur Rahman. Ustadz Faisal belum. Ada Ustadz Fatur Rahman Ustadz. Ya. Nah, oke. Satunya habis baterai. Oh gitu, oke. Baik ya. Oke. Terima kasih atas semuanya. Semoga bermanfaat ilmunya dan menambah kedekatan kita dengan Sang Khalik ya. Amin. Aku luqahada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakumullah sama Ustaz ya. Enggak terasa ini udah di akhir ya. Salam cepat wisuda. Amin. Nanti Bapak dorong ke pihak kampus ya. Iya, Amin. 3 semester langsung beres lah. Betul. Mohon doanya Ustaz. Tesisnya 2 bulan. Bagaimana? Ya insya Allah cepat selesai lah. Akan 4 semester beres. Jadi 3 semester itu di semester 3 sudah mengajukan usulan penelitiannya. Jadi semester 4 sudah menggarap tesis ya. Tesisnya kalau bisa ya yang agak bagus-bagus ya tentang problematika pendidikan Islam. Mungkin dari sisi kurikulumnya ya, kurikulum. Seperti itu. Itu aja ya. Bapak mohon maaf untuk lab terlebih dahulu ya. Ya. Mari semuanya. Ya.